Baik, saya izin mulai ya, Ibu dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Ibu Mutiara Rizky Nurahmi sebagai dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, serta yang saya banggakan teman-teman seperjuangan yang hadir pada kegiatan malam hari ini. Nah, tidak terasa ya semuanya kita baru aja melalui ujian tengah semester nih. Kira-kira gimana nih hasil ujiannya? Semoga sesuai harapan semuanya ya, walaupun agak dak-dikduk nungguin hasilnya. Nah, pada malam hari ini kami dari kelompok 3 yang merupakan kelompok cross kelas dari AK701 dan AK702 beranggotakan 34 orang akan memaparkan materi yaitu pelaporan segmen. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Debi Indah Utami sebagai moderator diskusi kita pada malam hari ini. Nah, adapun fokus utama pembahasan kita pada malam hari ini adalah yang pertama, pelaporan segmen, identifikasi dan kriteria segmen, informasi wajib segmen, pelaporan interim, studi kasus, serta analisis tantangan. Nah, materi-materi tersebut akan dipaparkan oleh presenter kita yang kece dan luar biasa nih. Bisa kita lihat sendiri ya di fotonya di sebelah kanan kita ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, alangkah lebih baik kita menundukkan kepala untuk berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran kegiatan kita pada hari ini, serta mendoakan teman-teman kita yang berada di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Nah, sebentar. Tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, jangan lupa diperhatiin ya. Nah, kalau tadi kita udah lihat nih foto-fotonya, sekarang kita lihat nama-namanya nih sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. Ada banyak ya, emang rame banget kita 34 orang. Nanti mungkin mohon izin Ibu, kemungkinan ada beberapa teman kami yang nggak bisa ikut nih Bu dalam Zoom kali ini karena ada beberapa yang di daerah terdampak serta ada beberapa yang berkegiatan yang tidak bisa ditinggalkan Bu. Jadi nanti mungkin ada yang di cover dari kita. Oke, nggak apa-apa. Baik. Nah, kita langsung aja nih, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai pemaparan materi kita yang pertama akan dipaparkan oleh Kak Shirley Metapuena. Kepada Kak Shirley dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai eh, dasarnya dulu dari pelaporan segmen. Boleh next slide? Jadi apa sih itu pelaporan segmen? Segmen atau segmen reporting ini merupakan komponen penting dalam pelaporan keuangan perusahaan. Nah, menurut PSAK 5 dan IFRS 8, pelaporan segmen itu adalah pengungkapan informasi keuangan perusahaan berdasarkan segmen-segmen operasi yang terlibat dalam aktivitas bisnisnya. Jadi hasil operasinya itu ditinjau secara reguler oleh manajemen puncak. Terus data keuangannya yang dihasilkan itu terpisah sehingga butuh konsolidasi lagi nantinya. Terus biasanya isi dari laporan segmen operasi ini bisa berupa laporan keuangan yang contohnya laporan sifat produk dan jasa atau dalam segmen produksi dia melaporkan laporan proses produksi atau di segmen lain seperti laporan jenis pelanggan dan banyak lainnya. Jadi laporan ini dapat mencerminkan bagaimana nih kinerja setiap usaha secara individualnya itu kontribusinya terhadap kinerja perusahaan secara konsolidasi. Kita ambil contoh, contohnya PT Nusantara Energi, dia membagikan bisnisnya jadi beberapa segmen. Ada segmen energi terbarukan, ada segmen migas, segmen infrastruktur, dan juga pastinya ada segmen keuangan. Terus tujuannya kita membuat laporan segmen ini apa? Yang pertama, meningkatkan transparansi kinerja perusahaan. Jadi pelaporan segmen itu memberikan informasi yang lebih terperinci biasanya mengenai setiap unit usaha atau wilayah operasinya. Jadi investor itu dapat melihat kontribusi laba
aset, ataupun pendapatan dari masing-masing segmen. Terus yang kedua, menilai resiko dan imbal hasil. Jadi setiap segmen ini pasti memiliki karakteristik resiko dan juga tingkat profitabilitas yang beda-beda. Sehingga melalui informasi segmen ini, pengguna laporan keuangan itu dapat menilai atau menganalisis sumber utama resiko bisnis maupun segmen mana yang memberikan return tertinggi. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan akuntabilitas dan pengawasan manajemen. Nah, pelaporan segmen itu juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas manajemen. Jadi, manajer segmen itu dapat dievaluasi berdasarkan hasil yang dia capai di segmen-segmen tanggung jawabnya. Terus yang keempat, mendukung pengambilan keputusan investasi. Informasi segmen ini dapat membantu pemangku kepentingan itu untuk menentukan apakah perusahaan harus memperluas atau memberhentikan beberapa segmen tertentu. Nah, dari mana? Dari penilaian efisiensi investasinya, dari analisis tren kinerja jangka panjangnya, maupun analisis lainnya. Kemudian yang kelima, meningkatkan keterbandingan antar perusahaan. Jadi laporan segmen ini dilaporkan tuh bukan hanya untuk memperbandingkan dalam satu perusahaan segmen-segmennya, tapi juga dapat memperbandingkan segmen yang sama di perusahaan yang berbeda. Tapi harus industrinya yang sama. Contohnya nih, ada Telkom sama XL. Nah, kedua perusahaan ini sama-sama bergerak di bidang telekomunikasi. Jadi kita bisa bandingkan laporan segmen di dalamnya yang sama. Kita bisa bandingkan pendapatannya, asetnya, labanya, karena sama-sama dalam industri yang sama. Terus yang terakhir, menunjang keterbukaan informasi dan kepercayaan publik. Jadi dalam konteks tata kelola perusahaan, pelaporan segmen itu mendorong keterbukaan dan integritas laporan keuangan. Karena biasanya investor itu lebih mempercayai perusahaan yang menyajikan informasi secara detail, konsisten tentang segmen-segmen bisnisnya. Baik, sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan berikutnya. Terima kasih. Baik, pembahasan kita berikutnya adalah isu akuntansi pelaporan segmen. DSAK menerbitkan PSAK nomor 5 tahun 1994 tentang pelaporan informasi keuangan segmen yang merekomendasikan pengungkapan oke, merekomendasikan pengungkapan informasi segmen. Tahun 2000, DSAK mengadopsi IAS 14 revisi 1997 dan kemudian merevisi PSAK 5 serta mengubahnya menjadi pelaporan segmen. Peraturan ini mewajibkan pengungkapan informasi berdasarkan segmen usaha dan geografis suatu entitas. PSAK 5 menjelaskan definisi beberapa istilah sebagai berikut. Ada dua, yaitu segmen usaha dan segmen geografis. Adapun segmen usaha adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa, baik produk atau jasa individual maupun kelompok produk atau jasa terkait. Dan komponen ini memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain. Kemudian ada segmen geografis. Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan atau wilayah ekonomi tertentu, dan komponen itu memiliki resiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan atau wilayah ekonomi lain. Baik, selanjutnya akan eh, dipaparkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Debbie. Selanjutnya untuk slide identifikasi segmen operasi, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi segmen operasi yang merupakan tentunya bagian penting dalam pelaporan segmen sesuai standar akuntansi. Pertama kita mulai dari pengertian CODM atau Chief Operating Decision Maker. CODM adalah individu atau fungsi dalam organisasi yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengambilan keputusan strategis terkait operasi perusahaan. CODM sendiri berperan dalam mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen, serta mengevaluasi kinerja setiap segmen tersebut. Jadi, identifikasi segmen operasi sangat bergantung pada siapa CODM-nya dan bagaimana informasi tersebut disajikan kepadanya.
Selanjutnya, dasar identifikasi segmen operasi berasal dari laporan internal yang digunakan oleh CODM. Umumnya laporan ini mencakup informasi misalnya seperti laba rugi per unit bisnis, pendapatan per produk, margin per wilayah, KPI operasional per segmen, serta aset segmen apabila memang digunakan oleh CODM dalam pengambilan keputusan. Artinya, segmen operasi tersebut ditentukan berdasarkan pendekatan manajerial, bukan semata-mata struktur formal perusahaan. Kemudian, terdapat beberapa proses atau langkah dalam identifikasi segmen operasi. Langkah pertama adalah menentukan CODM, karena dari sinilah sudut pandang pelaporan dimulai. Kemudian, mengidentifikasi komponen bisnis yang menghasilkan pendapatan dan beban. Selanjutnya, memeriksa kriteria segmen operasi, yaitu apakah komponen tersebut secara rutin ditinjau oleh CODM dan memiliki informasi keuangan yang terpisah. Langkah keempat adalah penggabungan segmen melalui aggregation test apabila segmen-segmen tersebut memiliki karakteristik ekonomi yang serupa. Kemudian langkah kelima yaitu menentukan segmen yang dilaporkan, yaitu segmen yang memenuhi kriteria reportable segments. Dan yang terakhir, langkah keenam yaitu pengungkapan atau disclosure, di mana perusahaan wajib menyajikan informasi segmen tersebut dalam laporan keuangan. Jadi, secara keseluruhan, identifikasi segmen operasi bertujuan agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan benar-benar mencerminkan bagaimana manajemen melihat dan mengelola bisnisnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin melanjutkan, yang selanjutnya yaitu kriteria kuantitatif segmen yang dilaporkan dengan menggunakan uji 10% tes. Nah, jadi berdasarkan PSAK nomor 5 menyatakan bahwa operasi segmen dapat dilaporkan dan material jika telah lolos dari kriteria segmen yang dilaporkan. Antara lain yang pertama ada revenue test atau uji pendapatan 10%. Jadi, revenue test ini merupakan pendapatan yang dilaporkan dari segmen itu 10% lebih dari sama dengan 10% dari gabungan pendapatan internal dan eksternal seluruh segmen operasi. Nah, pendapatan yang dimaksud ini bisa jadi termasuk penjualan, transfer antar segmen, intersegmen, dan bunga yang berasal dari piutang antar segmen. Yang kedua ada aset tes dengan uji tes 10%. Artinya memiliki aset lebih dari sama dengan 10% dari gabungan aset seluruh segmen operasi. Nah, aset yang dimaksud meliputi aset berwujud dan tidak berwujud pada segmen, aset yang dipakai oleh lebih dari satu segmen seperti goodwill, penilaian aset atas penyusutan, surat berharga, dan piutang tak tertagih. Yang ketiga, ada profit or loss test dengan uji laba rugi sebesar 10%. Nah, jumlah laba atau rugi absolut atau bisa jadi mana yang lebih besar antara laba atau rugi yang dilaporkan dari segmen adalah lebih dari sama dengan 10% dari gabungan laba atau rugi internal dan eksternal seluruh segmen operasi. Selanjutnya, eh, contoh dari revenue test, profit or loss test, dan uji pengungkapan komprehensif. Nah, pada tabel sudah tertera contohnya di perusahaan itu ada beberapa segmen yaitu transportation, oil refining, insurance, refinancing. Nah, contoh yang pertama yaitu revenue test. Untuk operasional segmen revenue, untuk transportation itu terdapat $360, oil refining $405, insurance $95, dan financing $140. Sehingga total operating segment revenue yaitu $1.000. Selanjutnya ada intersegment revenue. Jadi intersegment revenue itu merupakan hasil kerjasama antar segmen, di mana ada konektivitas antar segmen yang bisa memberikan kontribusi kepada segmen lainnya. Untuk oil refining sendiri mempunyai intersegmen $480 dan insurance $20, sehingga intersegmen revenue-nya sebesar $500. Lalu total total segmen revenue merupakan gabungan dari operating segmen dan juga intersegmen revenue.
di mana transportation mempunyai total segmen revenue $360, oil refining sebesar $885, 885 ini berasal dari $405 ditambah dengan intersegmennya yaitu $480, lalu insurance-nya $115 dan financing-nya $140 sehingga total segmen revenue-nya yaitu $1.500. Lalu bagaimana kita bagaimana cara kita menentukan apakah segmen tersebut reportable? Caranya yaitu dengan menghitung 10% dari pembagi dalam uji ini yaitu total operating segment revenue yaitu sebesar eh, $1.500. Jadi eh, 10% dari 1.500 itu kan 150 sehingga membandingkan setiap total pendapatan segmen dengan angka tersebut. Contohnya eh, untuk segmen transportation itu total segmennya kan 360 sehingga bisa dikatakan reportable untuk soal revenue test. Lalu untuk refining, oil refining itu 885 sehingga bisa dikatakan reportable. Selanjutnya untuk insurance karena untuk insurance dan financing karena total segmen revenue-nya di bawah 150 maka tidak dapat dikatakan sebagai reportable. Selanjutnya cara yang sama digunakan juga untuk profit or loss segment dan juga aset pengujian aset. Nah, untuk selanjutnya kita mencoba di soal profit or loss test. Di dalam data tersebut telah disajikan untuk segmen transportation terdapat kerugian sebesar $100, untuk oil refining sebesar terdapat keuntungan sebesar $200, insurance terdapat keuntungan sebesar $20, financing terdapat keuntungan sebesar $50 sehingga total profit dari segmen operating yaitu $270 dan juga ada segmen yang mengalami kerugian yaitu transportation sebesar $100. Nah, untuk menentukan apakah segmen tersebut reportable, yaitu dengan mengalihkan $10 dengan total absolut laba, yaitu sebesar 270, yaitu sebesar 27. Nah, jumlah ini menjadi bilangan pembagi untuk pengujian operasi dari 10% profit or loss test. Berdasarkan pengujian tersebut, itu didapatkan untuk transportation. Nah, transportation ini walaupun terdapat kerugian 100, namun karena nilainya di atas 27, eh, sehingga dikatakan reportable. Jadi, apabila terjadi kerugian, semua angka itu diperlakukan sebagai angka yang positif, walaupun itu loss. Sehingga transportation itu dikatakan reportable. Selanjutnya untuk oil refining dan financing, karena angkanya juga di atas 27, sehingga lolos eh, dari tes profit or loss. Dan untuk insurance itu tidak reportable karena nilainya di bawah 10% tes, yaitu 20. Selanjutnya, ada uji pengungkapan komprehensif. Nah, uji pengungkapan komprehensif ini merupakan reevaluasi pelaporan dari segmen. Jadi, karena bisa saja ada intersegmen revenue yang jumlahnya akan mendominasi. Nah, uji tes ini digunakan untuk menentukan apakah ada segmen tambahan yang harus dilaporkan. Berdasarkan FASB nomor 131, itu mensyaratkan bahwa pendapatan eksternal dari segmen yang dilaporkan harus minimal 75% dari total konsolidasian dengan mengecualikan pendapatan intersegmen. Apabila hasil uji dari 75% external revenue test ini lebih dari 75%, maka dikatakan tidak ada lagi segmen operasi yang harus dilaporkan secara terpisah. Namun, jika hasil ujinya mendapatkan kurang dari 75%, maka diperlukan segmen operasi tambahan.
Untuk contoh soalnya bisa dilihat dari tabel. Untuk transportation memiliki sebenarnya soal ini merupakan lanjutan dari soal atasnya. Sehingga untuk tabelnya sama seperti revenue test. Nah, untuk menentukannya dari pengujian 10% yang telah dilakukan dari Hanya data total pendapatan, laba rugi, dan juga aset. Total pendapatan juta, maka 10% batasnya adalah itu 3.000 juta. Perlakuan sama untuk cari ambang batas laba rugi dan juga aset. Maka didapatlah ambang batas laba rugi 385 juta dan aset 2.180 juta. Bisa membandingkan tiap segmen ambang batas tersebut. Nah, untuk segmen A itu kan pendapatannya 12.000 jauh di atas 3.000, untuk labanya 100 jauh di atas 385, dan untuk asetnya 2.180. Maka ini memenuhi kriteria. Begitu sampai segmen F, dan ternyata segmen D, E, dan F untuk pendapatan, laba, dan aset mereka itu semua di bawah batas 10%. Jadi dari 6 segmen tadi, 3 segmen yaitu A, B, C memenuhi kriteria, dan 3 segmen lagi D, E, F tidak memenuhi kriteria. Nah, kita hanya untuk itu segmen yang DEF ini yang nggak memenuhi kriteria, kita lakukan penggabungan karena karakteristiknya kita asumsikan serupa, maka digabungkan jadi satu segmen dan diberi nama segmen lain-lain. Kita hanya perlu menjumlahkan total pendapatan, laba, dan aset dari DEF dengan hasil pendapatan 6.000 juta, laba rugi 750 juta, dan aset 5.300 juta. Nah, hasil akhirnya itu laporan dari segmen PT Nusantara akan menyajikan 4 segmen di muka laporan, yaitu segmen A, segmen B, segmen C, dan segmen lain-lain. Berikutnya bisa dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya yaitu informasi wajib dalam pelaporan segmen. Yang pertama ada informasi umum. Informasi umum meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen operasi yang dilaporkan. Informasi umum juga melaporkan jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen. Kemudian yang kedua adalah informasi keuangan berupa pendapatan, laba rugi, aset, dan liabilitas segmen. Yang pertama yaitu pendapatan segmen. Pendapatan segmen adalah total pendapatan yang diatribusikan kepada suatu segmen operasi atau unit bisnis dalam sebuah perusahaan. Pendapatan segmen yang dilaporkan dalam laporan segmen yaitu pendapatan dari pelanggan di luar perusahaan atau pihak eksternal dan pendapatan dari transaksi dengan segmen lainnya dalam perusahaan yang sama, yaitu internal meliputi penjualan atau transfer produk atau barang, pemberian jasa internal, dan pendapatan bunga. Kemudian laba atau rugi segmen adalah ukuran kinerja finansial dari suatu segmen operasi atau unit bisnis yang dihitung dari pendapatan segmen dikurangi beban segmen. Beban segmen meliputi beban spesifik segmen atau beban operasi langsung dan beban transfer internal, beban penyusutan atau depresiasi, depresi dan amortisasi, dan kerugian akibat penurunan nilai atau impairment losses atas aset yang digunakan oleh segmen. Sementara biasanya yang tidak termasuk dalam beban segmen itu dikeluarkan dari perhitungan laba atau rugi segmen, yaitu beban bunga, kecuali jika untuk operasi segmen yang bersifat finansial, pajak penghasilan, beban kantor pusat perusahaan, dan keuntungan atau kerugian dari penghentian aset. Selanjutnya yaitu aset segmen. Aset segmen meliputi aset yang dapat diatribusikan secara langsung ke segmen tersebut atau dapat dialokasikan secara wajar kepada segmen tersebut. Aset yang termasuk dalam aset segmen adalah aset lancar operasional, aset tetap yang digunakan segmen, aset tak berwujud, aset antar segmen. Dan yang tidak termasuk dalam aset segmen umumnya dikeluarkan untuk ditinjau oleh manajemen, yaitu aset kantor pusat, yaitu aset yang tidak dapat diatribusikan ke segmen manapun, dan aset pajak tangguhan atau deferred tax assets. Liabilitas segmen meliputi utang atau kewajiban yang ditanggung oleh segmen tersebut. Liabilitas yang termasuk dalam liabilitas segmen meliputi utang usaha, utang antar segmen, dan beban yang masih harus dibayar. Kemudian untuk rekonsiliasi akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Kemudian yang keempat yaitu measurement atau pengukuran adalah penjelasan mengenai dasar pengukuran yang digunakan dalam pelaporan segmen. Jumlah yang dilaporkan dalam pengungkapan informasi segmen bergantung pada jumlah yang dilaporkan ke CODM. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
dan penyesuaian angka-angka yang dilaporkan oleh setiap segmen operasi perusahaan dengan total angka dalam laporan keuangan konsolidasi entitas secara keseluruhan. Tujuannya berdasarkan PSAK 5 adalah untuk memastikan transparansi dan memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan seperti top manajemen, investor, dan kreditor, yang mengartikan bahwa total informasi segmen yang diungkapkan sesuai dan dapat ditelusuri ke angka konsolidasi resmi perusahaan. Lalu untuk fungsinya adalah yang pertama, memahami prestasi yang terkait dengan unit operasi tertentu. Lalu yang ketiga, membuat penilaian yang lebih baik tentang prospek arus kas di masa mendatang. Lalu segmen laporan keuangan yang perlu dilakukan rekonsiliasi sebelum dilakukan laporan konsolidasian antara lain yang pertama ada posisi keuangan atau neraca yang harus diperhatikan antara lain seperti kas dan setara kas, memastikan bahwa saldo antar entitas itu cocok, terutama pada transaksi antar perusahaan. Lalu ada piutang dan hutang antar perusahaan. Selanjutnya ada persediaan, apakah induk dan anak menggunakan metode yang sama dan konsisten. Lalu juga ada aset tetap dan utang serta kewajiban lainnya. Lalu untuk yang kedua ada laporan laba rugi atau income statement. Rekonsiliasi dilakukan agar transaksi antar entitas tidak ada pencatatan ganda. Lalu memastikan bahwa pendapatan dan beban antar induk serta anak itu harus dieliminasi sehingga tidak ada pencatatan yang berulang dan juga memastikan konsistensi pengakuan pendapatan dan beban baik induk dan anak perusahaan menggunakan kebijakan yang sama. Lalu selanjutnya untuk perubahan ekuitas, apabila terdapat pembagian dividen antara induk dan anak perusahaan, maka transaksi tersebut perlu eliminasi agar tidak diakui sebagai pendapatan. Lalu selanjutnya memastikan saldo awal dan saldo akhir harus direkonsiliasi sehingga mencerminkan posisi setelah penyesuaian. Lalu yang keempat, sebelum dipastikan bahwa transaksi yang muncul hanya transaksi yang bersifat eksternal, tidak ada transaksi internal antara induk dan juga anak perusahaan. Lalu untuk yang kelima itu penyesuaian akuntansi dan kebijakan. Yang pertama harus memastikan bahwa antara induk dan anak perusahaan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Lalu selanjutnya memastikan bahwa mata uang pelaporan perlu disesuaikan apabila terdapat anak perusahaan yang menggunakan mata uang berbeda. Lalu selanjutnya memastikan bahwa waktu pelaporan keuangan antara induk dan anak perusahaan dengan timeline yang sama atau sinkron. Sekian, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Baik, izin Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya izin melanjutkan untuk materi yang ke-8, yaitu pelaporan geografis dan pelanggan utama yang lebih dari 10% untuk pendapatan. Sebagaimana disebutkan dalam PSAK 5 dan Standar Akuntansi Internasional IFRS, bahwa perusahaan di Indonesia itu wajib untuk melaporkan informasi geografis dan data pelanggan utama, yang mana menyumbang lebih dari 10% pendapatan dalam bagian dari pelaporan segmen operasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa materialitas informasi itu diungkapkan, serta membantu para investor dan analis agar dapat memahami kinerja dan risiko dari perusahaan lebih rinci, dengan pengungkapan segmen bisnis yang lebih material. Kemudian untuk regulasi ini diatur dalam kerangka standar akuntansi keuangan di Indonesia, yang mana implementasinya itu diawasi oleh OJK untuk entitas yang terdaftar di pasar modal, seperti melalui peraturan POJK nomor 14 yang mana menyampaikan tentang laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Kemudian di sini ada pelaporan geografis. Untuk pelaporan geografis ini, perusahaan itu harus
mengungkapi terkait keuangan dan operasional perusahaan yang mana berdasarkan wilayah geografisnya seperti negara ataupun benua. Hal ini dapat dikecualikan jika informasi yang diperlukan itu tidak tersedia atau memerlukan biaya yang mahal. Nah, tujuannya ini adalah untuk membantu para pengguna dalam mendapatkan informasi serta menilai kinerja, aset, risiko, dan posisi keuangan dari entitas di berbagai wilayah geografis. Selain itu, pelaporan ini juga membantu dalam hal seperti penilaian risiko dalam memahami keadaan perusahaan terhadap kondisi ekonomi, politik, dan legislatif. Kemudian ada evaluasi kinerja dalam menilai seberapa baik kinerja dari unit bisnis di pasar yang berbeda. Pengambilan keputusan seperti memungkinkan investor untuk mengidentifikasi peluang pertumbuhan di wilayah tertentu. Kemudian hal-hal yang perlu diungkapkan dalam laporan ini seperti pendapatan, di mana total pendapatan dari pelanggan eksternal di negara domisili itu di seluruh dunia, di seluruh negara asing, di mana jika pendapatan di negara spesifik asing signifikan yang biasanya menggunakan ambang batas 10%, maka jumlah pendapatan tersebut harus diungkapkan secara terpisah untuk negara tersebut. Kemudian ada aset segmen, di mana total aset selain instrumen keuangan, aset pajak tangguhan, aset imbal kerja pasca kerja, dan hak yang timbul dari kontrak asuransi, yang mana berlokasi di negara domisili dan di seluruh negara asing, di mana aset di negara spesifik asing yang signifikan juga diungkapkan secara terpisah. Kemudian di sini ada pelanggan utama yang menyumbang lebih dari 10% pendapatan ke perusahaan. Dalam pelaporan keuangan, perusahaan itu wajib untuk mengungkapkan mereka bergantung pada pelanggan utama. Jika pendapatan dari satu pelanggan itu mencapai ambang batas tertentu, misalnya 10% atau lebih dari total pendapatan perusahaan, maka sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK 108 di Indonesia atau standar internasional yang terkait, maka pengungkapan ini penting dengan tujuan untuk memberikan transparansi kepada investor mengenai konsentrasi risiko pelanggan. Dan pengungkapan ini biasanya terdapat dalam catatan atau laporan keuangan di CLK dengan memberikan transparansi mengenai risiko konsentrasi pendapatan baik dari sisi geografis maupun pelanggan tertentu. Kemudian untuk pelanggan utama ini yaitu dia seorang individu atau organisasi yang mana pembelian barang atau jasa itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan dan keputusan bisnis perusahaan. Nah, tanpa pelanggan utama ini kelangsungan bisnis atau sebagian besar pendapatan perusahaan itu mungkin terpengaruh secara drastis. Untuk informasi yang perlu diungkapkan itu seperti fakta ketergantungan, pendapatan, dan identitas segmen. Kemudian karakteristik pelanggan utama itu seperti baik, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam pelaporan geografis. Di mana yang pertama yaitu penentuan batas wilayah geografis. Menentukan segmen geografis tidak mudah karena perbedaan karakteristik ekonomi antar negara. Kesalahan penentuan batas wilayah dapat membuat informasi menjadi tidak relevan. Yang kedua yaitu perbedaan regulasi dan standar akuntansi, di mana setiap negara memiliki aturan pajak dan pelaporan yang berbeda, sehingga pelaporan harus direkonsiliasi agar sesuai dengan standar grup seperti IFRS 8. Yang ketiga yaitu perbedaan mata uang dan fluktuasi nilai tukar, di mana pengguna mata uang lokal menyebabkan hasil kinerja segmen terdistorsi akibat perubahan kurs, sehingga analisis kerja menjadi bias. Yang keempat yaitu kesulitan alokasi pendapatan dan beban, di mana pendapatan lintas negara dan biaya overhead global sulit dialokasikan secara adil ke tiap wilayah yang dapat mengaburkan kinerja segmen. Yang kelima yaitu kompleksitas pengumpulan data, di mana perbedaan sistem informasi, bahasa, dan kualitas data antar wilayah membuat konsolidasi data memakan waktu, biaya, dan berisiko kesalahan. Kemudian yang keenam yaitu risiko pengungkapan informasi sensitif. Pelaporan geografis dapat menimbulkan informasi strategis perusahaan, sehingga perlu keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan bisnis. Yang ketujuh yaitu konsistensi pelaporan antar periode, di mana perubahan struktur organisasi atau wilayah operasi dapat mengurangi daya banding laporan
jika tidak dijelaskan secara konsisten sesuai IFRS 8. Yang kedelapan yaitu penentuan CODM, di mana tantangan muncul jika CODM tidak menggunakan dasar geografis dalam pengambilan keputusan, sementara standar menuntut pengungkapan segmen geografis. Yang terakhir yaitu pengaruh faktor ekonomi dan politik lokal, di mana risiko ekonomi, politik, dan kebijakan lokal mempengaruhi kinerja segmen dan menyulitkan evaluasi laporan oleh pengguna. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, teman-teman, setelah kita tadi mendengar apa itu pelaporan segmen dan tujuannya, dan sebelum kita nanti masuk ke studi kasus, saya akan menjelaskan contoh dari pelaporan segmen dari sektor bisnis ya. Uji pendapatan kita gunakan uji 10%, di mana segmennya ada produk makanan, produk minuman, konsumsi dan komersial, kesehatan, dan kimia. Pada uji pendapatan ini kita ketahui total pendapatannya yaitu 1,2 miliar. Nah, dari segmen-segmen berikut yang memenuhi uji 10% adalah dari produk makanan, produk minuman, dan produk kesehatan, di mana nilainya adalah untuk produk makanan bisa kita lihat sebesar 52,2%, lalu produk minuman 18,8%, lalu produk kesehatan di 14,3%. Nah, kemudian kita lakukan uji laba operasi. Pada segmen ini, pendapatan segmen totalnya bisa kita lihat di produk makanan, produk minuman, dan produk kesehatan itu memenuhi kriteria untuk uji 10% karena nilainya di atas 10% semua, kecuali dari yang konsumsi dan komersil dan juga segmen kimia. Lalu kemudian kita pindah ke uji aset, di mana di uji aset ini bisa kita lihat dengan total aset seluruh segmen usaha, selisihnya bisa kita dapatkan dari segmen usaha asetnya 1,5 miliar, serta jumlah aset konsolidasi 2,3 miliar. Nah, untuk nilai 220 juta masuk ke dalam laba interim yang belum sebesar penjualan kepada pihak ketiga 200 juta dan uang kertas dalam grup dengan nilai 200 juta. Nah, signifikasi 10% ini aset segmen, produk makanan, produk minuman, dan produk kesehatan. Sedangkan untuk konsumsi dan komersil, lalu dengan segmen kimia, itu nanti bisa kita lakukan agregasi atau digabungkan dengan kelompok segmen yang sejenis seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk studi kasus kali ini mungkin kita bahas secara singkat saja teman-teman semua karena bisa dilihat ini menggunakan informasi segmen pada PT Indofood, CBP Sukses Makmur, TBK, dan entitas anaknya menggunakan CALK pada tahun 2024. Nah, di sini di sebelah kanan itu ada Excel yang sudah dihitung oleh rekan kami. Kebetulan sedang berhalangan hadir untuk pada malam hari ini. Sedikit saya bacakan ada terdapat 6 divisi atau 6 segmen yaitu mie instan dari dairy atau produk susu, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus serta untuk segmen minuman. Nah, untuk segmen pendapatannya di 2024 dan 2023 bisa dilihat di data yang disajikan sehingga diperoleh untuk persentase 10%-nya terdapat 2 divisi nih yang di atas 10% yaitu mie instan dan dairy. Sehingga kedua produk ini atau kedua divisi tersebut dilaporkan segmennya di kedua tahun tersebut. Untuk 4 divisi yang lain atau segmen yang lain itu tidak dilaporkan segmennya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kesalahan umum yang paling sering terjadi dalam praktik pelaporan segmen ini. Untuk kesalahan yang paling sering terjadi yang pertama itu ada salah mengidentifikasi segmen operasi, di mana penentuan segmen ini dia tidak mengikuti
dari pengambilan keputusan internal. Contohnya adalah perusahaan itu menggabungkan beberapa unit bisnis menjadi satu segmen, padahal CODM itu mengevaluasinya secara terpisah. Nah, dampak dari kesalahan ini itu adalah informasi menjadi tidak mencerminkan cara manajemen dalam menjalankan bisnis. Lalu yang kedua ada over aggregation atau agregasi berlebihan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam IFRS 8 itu dia memperbolehkan penggabungan segmen operasi hanya jika memiliki karakteristik ekonomi yang sama. Nah, kesalahan di sini muncul ketika perusahaan itu margin labanya berbeda dan profil risikonya tidak sebanding. Contohnya, maaf, dampak ini adalah mengurangi transparansi kinerja buruk dari segmen tertentu. Adalah tidak memenuhi kriteria kuantitatif. Dalam PSAK 5, segmen itu harus memenuhi batas 10% untuk pendapatan, laba rugi, atau asetnya. Selain itu, perusahaan wajib memastikan bahwa total pendapatan segmen yang dilaporkan mencapai setidaknya 75% dari total pendapatan entitas. Nah, jika kriteria ini tidak dipenuhi, maka laporan itu tidak menggambarkan aktivitas bisnis yang. Lalu yang keempat, nah, banyak perusahaan itu hanya menampilkan dasarnya saja, tetapi tidak menyertakan detail seperti pendapatan per segmen, laba rugi segmen, aset segmen, sehingga rekonsiliasi dengan laporan konsolidasi. Untuk pengungkapan yang tidak memadai ini itu membuat pengguna laporan kesulitan melihat gambaran besar serta membandingkan performa segmen antar periodenya. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini saya akan membahas tentang pelaporan interim. Pertama, kita masuk ke dalam konsep laporan interim. Laporan interim, perusahaan menyajikan laporan keuangan lengkap atau ringkas untuk periode kurang dari 1 tahun. Laporan ini digunakan gambaran kondisi keuangan perusahaan berjalan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan interim. Yang pertama, menggunakan kebijakan akuntansi yang konsisten dengan laporan tahunan agar informasi tetap dapat dibandingkan. Lalu yang kedua, pelaporan interim lebih mengandalkan estimasi dalam porsi yang lebih besar. Dan yang terakhir, menekankan penyajian informasi yang material dan relevan sehingga laporan tetap fokus dan bermanfaat bagi pengguna. Selanjutnya adalah tujuan pelaporan interim. Pelaporan interim digunakan untuk memberikan informasi yang cepat dan berguna bagi pemantauan kinerja perusahaan selama tahun berjalan. Tujuan lainnya meliputi penyajian informasi keuangan terkini, proses pengambilan keputusan jangka pendek, serta memantau perkembangan usaha secara periodik. Kemudian, manfaat dan tantangan pelaporan interim. Dari sisi manfaat, pelaporan interim dapat memudahkan pemantauan kinerja secara lebih efektif, meningkatkan transparansi bagi pemangku kepentingan, serta menilai stabilitas pendapatan dan arus kas selama periode berjalan. Namun, pelaporan interim juga memiliki tantangan. Laporan ini membutuhkan lebih banyak estimasi dibandingkan laporan tahunan, rentan dipengaruhi faktor musiman, serta membutuhkan sistem pencatatan yang lebih cepat dan akurat agar informasi yang disajikan tetap andal. Secara keseluruhan, pelaporan interim penting dari proses pelaporan keuangan modern karena memberikan informasi yang lebih cepat untuk mendukung pengambilan keputusan selama tahun berjalan. Dengan demikian, pelaporan interim membantu perusahaan dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan dan tepat waktu guna mendukung evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan selama periode berjalan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya salah satu pendekatan utama dalam pelaporan interim adalah pendekatan periodik atau discrete approach. Pendekatan ini menganggap bahwa setiap periode interim merupakan periode akuntansi yang berdiri sendiri, sehingga penyajian laporan periode tersebut merupakan 1 tahun penuh, hanya saja dengan durasi yang lebih singkat. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama, perlakuan periode berdiri sendiri, di mana pendapatan, beban, dan transaksi lain diakui hanya berdasarkan apa yang terjadi dalam periode interim tersebut, bukan sebagai bagian dari proyeksi tahunan. Yang kedua, tidak menggunakan estimasi tahunan. Yang ketiga, mengutamakan akurasi periodik. Dan yang keempat, konsistensi dengan prinsip akuntansi tahunan. Di mana maksudnya
metode ini tetap menggunakan prinsip dengan laporan tahunan, tetapi penerapannya ya. Untuk kelebihan dari discrete approach ini, yang pertama, transparansinya tinggi. Yang kedua, tidak bergantung pada estimasi. Yang ketiga, memudahkan evaluasi proyek. Yang keempat, mengurangi risiko manipulasi. Untuk yang pertama, fluktuasi bisa besar. Yang kedua, tidak mencerminkan gambaran tahunan secara utuh. Yang ketiga, profitabilitas tampak tidak stabil. Dan yang keempat, tidak menimbulkan manfaat bagi stakeholders yang ingin melihat proyeksi kinerja tahunan. Dilihat dari kelemahan serta kelebihannya tersebut, discrete approach digunakan untuk perusahaan yang ingin menonjolkan masih jangka panjang. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya, Fajri Seprinalfi. Baik, terima kasih Mas Asobri. Izin melanjutkan. Selanjutnya ini terkait pendekatan pelaporan interim secara integral. Pendekatan integral memandang laporan interim sebagai bagian dari laporan penuh, yang mana nilai pada laporan interim ini mencerminkan estimasi atas hasil yang akan dicapai sepanjang tahun. Selain itu, alokasi pendapatan maupun beban itu dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap laporan tahunan. Nah, untuk pendekatan secara integral ini sendiri terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama, periode interim itu dianggap bagian dari tahun penuh, sehingga semua transaksi dan estimasi diarahkan untuk mencerminkan hasil tahunan. Yang kedua, estimasi lebih dominan digunakan karena laporan interim ini harus mendekati hasil tahunannya, sehingga estimasi yang digunakan lebih banyak. Misalnya itu laba tahunan yang diproyeksikan lalu dialokasikan ke periode-periode interim. Yang ketiga, pendapatan dan beban diakui secara proporsional. Misalnya beban tahunan seperti pajak, asuransi, atau biaya sewa itu akan dibagi ke periode interim sesuai dengan porsinya. Yang keempat, konsistensi dengan laporan tahunan. Angka interim harus mendukung penyajian laporan alokasi harus sama dengan yang digunakan dalam laporan tahunan penuh. Lalu untuk contoh penerapannya, yang pertama pada beban pajak penghasilan, yang mana untuk beban pajak ini dihitung berdasarkan estimasi laba tahunan, bukan hanya laba interim saja. Misalnya jika laba pada triwulan 1 kecil tetapi proyeksikan akan meningkat pada triwulan 2 hingga triwulan 4, maka pajak untuk triwulan satunya akan tetap dihitung secara proporsional terhadap estimasi laba tahunannya. Yang kedua, biaya asuransi tahunan penuh. Premi asuransi misalkan premi asuransi itu dibayar sekaligus di awal tahun. Dalam pendekatan integral ini, biaya tersebut akan dialokasi ke interim, sehingga laporan interim tidak menunjukkan beban yang terlalu besar di tahun. Contoh penerapan yang ketiga yaitu pendapatan musiman dan pariwisata yang mungkin akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi di bulan-bulan yang terdapat banyak hari liburnya. Untuk pendekatan integral ini akan tetap menyajikan laporan interim dengan mempertimbangkan estimasi pendapatan tahun, sehingga laporan triwulan 1 atau triwulan 2 tidak terlihat merugi. Untuk pendekatan secara integral ini terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, memberikan gambaran realistis tentang kinerja tahunan. Yang kedua, mengurangi distorsi akibat fluktuasi musiman. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan strategis. Keempat, konsistensi dengan laporan tahunan. Selain itu terdapat beberapa kelemahan juga. Yang pertama, ketergantungan yang sangat tinggi akan estimasi. Kedua, risiko kesalahan lebih besar jika proyeksi yang dilakukan tidak akurat. Ketiga, membutuhkan sistem akuntansi yang kuat. Keempat, kurang mencerminkan kondisi aktual periode interimnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu bentuk laporan interim.
Seperti yang telah dijelaskan oleh rekan saya, laporan interim itu laporan keuangan yang disusun untuk periode yang lebih pendek dari 1 tahun seperti triwulan atau semester. Nah, di sini terdapat 3 bentuknya. Yang pertama itu ada laporan posisi keuangan atau neraca interim, yang dimana laporan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode interim atau misalnya kuartal. Nah, ini menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada akhir periode interim. Fungsinya yaitu memberikan gambaran kesehatan keuangan perusahaan di tengah tahun yang menjadi basis likuiditas dan solvabilitas. Komponennya ada aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan panjang, dan ekuitas. Yang selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi interim. Ya, ini untuk menyajikan pendapatan, beban, dan laba atau rugi selama periode interim. Di sini fungsinya untuk mengukur kinerja operasional perusahaan dalam jangka pendek dan menjadi dasar evaluasi profitabilitas. Komponennya itu ada pendapatan, beban, dan laba bersih. Yang terakhir yaitu ada laporan arus kas interim. Di sini menunjukkan arus masuk dan keluar kas selama periode interim. Fungsinya memastikan likuiditas dan menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Komponennya itu ada arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendapatan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran interim. Prinsip pengakuan dan pengukuran interim menurut PSA adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip umum. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan interim harus konsisten dengan kebijakan yang digunakan dalam laporan keuangan tahunan. Oleh karena itu, tidak diperkenankan penggunaan metode akuntansi khusus hanya untuk periode interim, serta dilarang melakukan perataan laba ataupun earning smoothing antar periode interim. Yang kedua yaitu basis pengukuran ataupun year to date. Pengukuran dalam laporan keuangan interim menggunakan pendekatan akumulasi sejak awal tahun ataupun year to date. Dengan demikian, pendekatan dan estimasi yang disajikan mencerminkan jumlah kumulatif dari awal tahun buku hingga akhir periode interim. Yang ketiga, pengakuan pendapatan. Pendapatan pada periode interim diakui ketika telah memenuhi kriteria pengakuan pendapatan yang sama seperti dalam laporan keuangan tahunan. Pendapatan tidak boleh diratakan atau dialokasikan secara arbitrer antar periode interim. Yang keempat yaitu pengakuan beban. Beban interim diakui pada saat terjadinya. Beban hanya dapat ditangguhkan apabila memenuhi definisi aset. PSAK 3 menegaskan bahwa beban tidak boleh disebarkan ataupun smoothing ke periode interim lainnya hanya untuk menstabilkan laba. Yang kelima yaitu penggunaan estimasi. Laporan keuangan interim memerlukan penggunaan estimasi akuntansi yang lebih luas dibandingkan laporan keuangan tahunan. Karena informasi dan kejadian selama setahun berjalan belum sepenuhnya lengkap pada saat pelaporan interim. Yang keenam yaitu pajak penghasilan interim. Beban pajak penghasilan dalam laporan interim dihitung menggunakan Estimate Annual Effective Tax Rate ataupun ETR yang diterapkan pada laba sebelum pajak periode interim sehingga mencerminkan beban pajak secara proporsional. Yang terakhir yaitu impairment dan liabilitas. Impairment atau penurunan nilai aset. Entitas wajib menilai adanya indikasi penurunan nilai aset pada setiap akhir periode interim. Jika terdapat bukti yang kuat, rugi penurunan nilai harus segera diakui. Dan yang kedua yaitu liabilitas. Liabilitas diakui apabila memenuhi definisi kewajiban kini. Entitas tidak diperkenankan menunda pengakuan liabilitas semata-mata hanya untuk memperbaiki tampilan laba interim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Siti Nur. Baik, selanjutnya adalah pendapatan beban dalam periode interim. Pendapatan dan pengakuan dan pengukuran pendapatan pada periode interim adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendapatan dapat diakui saat terjadinya kenaikan aset dan penurunan liabilitas, yaitu ketika terjadinya penjualan barang atau jasa atau penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Yang kedua, menggunakan kebijakan yang sama dengan laporan tahunan. Jadi tidak ada perlakuan khusus walaupun periode interim lebih pendek. Yang ketiga adalah pendapatan musiman atau siklusan tidak boleh ditunda atau diantisipasi.
yaitu pengakuan pendapatan yang diterima pada periode interim dalam pelaporannya tidak boleh diakui lebih awal atau ditunda pengakuannya pada tanggal pelaporan interim karena akan mengakibatkan ketidaksesuaian pada akhir tahun buku. Lalu yang keempat, penggunaan estimasi. Dalam penyusunan laporan keuangan interim, pengukuran pendapatan membutuhkan estimasi lebih banyak daripada laporan tahunan. Karena dalam laporan keuangan interim sering mempunyai lengkap. Yang kelima adalah penggunaan year to date, yaitu pada periode interim, pendapatan tahun buku tentang laporan dengan menggunakan informasi ketika penyusunan laporan. Selanjutnya, pengakuan dan pengukuran beban pada interim itu sebagai berikut. Yang pertama adalah beban diakui pada saat penurunan aset dan kenaikan itu saat transaksi yang menimbulkan penurunan aset, yaitu seperti pembayaran gaji karyawan atau transaksi yang menimbulkan kenaikan liabilitas, yaitu pengakuan utang gaji. Lalu yang kedua, menggunakan kebijakan yang sama dengan laporan tahunan. Sama seperti pengakuan pendapatan, pengakuan beban juga menggunakan kebijakan yang sama. Tidak ada pelakuan khusus walaupun periode interim lebih pendek. Lalu yang ketiga, beban musiman atau siklusan tidak boleh ditunda atau diantisipasi. Pengakuan beban dalam periode interim dapat dalam pelaporannya tidak boleh diakui lebih awal atau ditunda pengakuannya pada tanggal pelaporan interim karena akan mengakibatkan ketidaksesuaian pada akhir tahun buku. Lalu yang keempat, penggunaan estimasi. Dalam penyusunan laporan keuangan interim, pengukuran beban membutuhkan estimasi yang lebih banyak daripada pelaporan tahunan, karena dalam pelaporan keuangan interim seringkali belum punya data yang lengkap. Lalu yang kelima, penggunaan basis year to date, yaitu pada periode interim, beban diukur dengan dasar awal tahun buku sampai tanggal pelaporan dengan menggunakan informasi yang tersedia ketika penyusunan laporan keuangan. Lalu yang keenam adalah beban diakui saat terjadi, kecuali memenuhi definisi aset, yaitu beban yang tidak memenuhi definisi aset pada periode interim tidak dapat ditangguhkan dalam laporan posisi keuangan. Beban dapat ditangguhkan dalam laporan posisi keuangan hanya jika benar-benar memenuhi definisi aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah impairment aset dalam periode interim. Impairment aset sendiri adalah penurunan nilai aset secara permanen yang terjadi ketika nilai buku atau nilai tercatat aset lebih tinggi daripada jumlah yang dapat dipulihkan atau recoverable amount. Impairment aset ini berbeda dengan penyusutan biasa karena sifatnya tidak terduga dan juga tidak terencana. Evaluasi dan pengujian adanya indikasi penurunan nilai aset ini harus dilakukan pada tanggal pelaporan interim. Kemudian kerugian dari penurunan nilai ini akan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi dan mengurangi nilai buku aset lewat akun akumulasi penurunan nilai aset dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, kemudian apa sih faktor penyebab impairment ini? Faktornya bisa dipicu oleh internal dan juga eksternal, seperti misalnya kerusakan fisik dan bahan teknologi yang membuat aset lama menjadi kurang bernilai ekonomis. Kemudian penurunan permintaan pasar terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh aset juga dapat mengurangi arus kas di masa depan. Kemudian perubahan kondisi ekonomi seperti krisis, inflasi tinggi, atau bahkan perubahan kebijakan pemerintah juga dapat menekan nilai pasar aset. Nah, kemudian pada dasarnya teman kerugian penurunan nilai aset yang telah diakui ini periode berikutnya. Namun memang ada kondisi di mana kerugian dapat dibalik, yaitu jika dan hanya jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut. Kemudian aset itu terjadi setelah kerugian terakhir diakui dan khusus untuk aset selain goodwill. Kemudian jumlah tercatat aset yang meningkat akibat pembalikan kerugian ini juga tidak boleh melebihi jumlah neto tercatat seandainya aset tersebut tidak pernah mengalami kerugian penurunan nilai di tahun-tahun atau periode sebelumnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Terima kasih. Selanjutnya yakni akuntansi pajak penghasilan interim. Akuntansi pajak penghasilan interim sendiri yakni perhitungan dan penyusunan taksiran beban pajak penghasilan untuk periode laporan keuangan dari tahun fiskal
dapat berupa triwulan ataupun semester. Perhitungan ini menggunakan estimasi tarif pajak penghasilan efektif tahunan rata-rata yang diterapkan pada laba sebelum pajak periode interim. Cara perhitungan pajak sendiri dapat dengan menentukan estimasi tarif pajak efektif. Lalu dapat menghitung beban pajak dan menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Contohnya yakni laba interim misalkan perusahaan 100 juta. Estimasi total pajak penghasilan tahunannya 250 juta dan laba tahunan ditaksir sebesar 1 miliar. Maka perhitungan tarif efektif diperkirakan sebesar 25%, sehingga perhitungannya 250 bagi 1 miliar. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen pajak interim yang dimana adalah unsur-unsur yang membentuk beban pajak penghasilan dalam laporan keuangan periode berjalan. Nah, dalam akuntansi komponen utamanya itu meliputi yang pertama, pajak kini atau current tax interim, yaitu pajak yang dihitung berdasarkan laba fiskal sementara pada periode interim. Termasuk di dalamnya itu ada penghasilan kena pajak periode interim, tarif PPh sesuai undang-undang, lalu kredit pajak atau PPh dipotong pihak lain, PPh 22, 23, 25 selama periode tersebut. Yang kedua, pajak tangguhan, yaitu pajak yang muncul akibat adanya temporary difference pada periode interim. Komponennya itu aset pajak tangguhan. Nah, ini jika akan mengurangi pajak di masa depan. Dua, liabilitas pajak tangguhan jika akan menambah pajak di masa depan. Tiga, perubahan tarif pajak yang mempengaruhi. Yang ketiga yaitu penyesuaian pajak periode lalu atau adjustment dalam laporan interim. Jika ada koreksi pajak terkait periode sebelumnya tetapi ditemukan pada periode interim, maka penyesuaian tersebut harus diakui. 4. Kredit pajak interim. Kredit pajak yang dikurangkan dari pajak terutang pada periode interim. Seperti PPh pasal 22, 23, dan 24. Yang kelima, estimasi beban pajak tahunan. Dalam pelaporan interim, perusahaan harus membuat estimasi beban pajak tahunan, kemudian menerapkan tarif tersebut pada laba interim. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Jadi peristiwa setelah periode interim adalah kejadian yang terjadi setelah periode laporan sementara berakhir, tetapi sebelum laporan tersebut disahkan untuk diterbitkan. Aturan ini mengacu pada PSAK 8 dan IS 10 dan diterapkan juga dalam laporan interim berdasarkan PSAK 3. Peristiwa ini penting karena bisa mempengaruhi keakuratan laporan keuangan interim. Lalu untuk peristiwa setelah periode interim juga di dua jenis. Jenis pertama adalah adjusting event, yaitu peristiwa yang menunjukkan bahwa kondisi tersebut sebenarnya sudah ada di akhir periode interim. Hanya saja baru diketahui setelahnya. Contohnya adalah ketika setelah periode interim selesai, perusahaan mengetahui adanya kerugian atau kewajiban yang sebenarnya sudah terjadi sebelumnya. Dalam kasus seperti ini, angka dalam laporan interim perlu disesuaikan agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Jenis yang kedua adalah non-adjusting events, yaitu peristiwa yang benar-benar baru terjadi setelah periode interim berakhir. Contohnya sepertinya terjadi kebakaran gudang, bencana alam, atau kejadian besar lainnya setelah tanggal interim. Peristiwa ini tidak mengubah angka laporan interim, tetapi tetap harus dijelaskan dalam catatan laporan jika dampaknya cukup besar. Lalu ada beberapa prinsip penting yang perlu diperhatikan. Pertama, materialitas dinilai berdasarkan laporan interim, bukan laporan tahunan. Kedua, jika suatu peristiwa berdampak signifikan, maka perusahaan wajib mengungkapkannya agar pengguna laporan keuangan tidak salah dalam mengambil keputusan. Demikian penjelasan singkat saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Kak Sepnia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang persediaan dan HPP dalam laporan interim. Jadi perlakuan persediaan dalam laporan interim itu yang pertama, penilaian persediaan itu harus tetap mengikuti metode tahunan. Jadi harus tetap relevan, harus tetap selaras dengan metode tahunannya. Misalnya metode tahunannya FIFO, maka laporan interim, persediaan di laporan interim juga tetap menggunakan metode FIFO. Kedua itu
Penurunan nilai atau NRV harus diakui saat ditemukan, tidak menunggu akhir tahun. Jadi pada saat eh, periode di periode interim itu ditemukan, maka estimasi ini sering digunakan karena proses fisik stok tidak setiap periode interim. Kemudian perhitungan HPP dalam laporan eh, laporan interim menghadapi tantangan khusus karena periode pelaporan lebih pendek dan aktivitas bisnis muncul dibanding laporan tahunan. Dalam laporan interim, entitas biasanya menggunakan yang pertama itu estimasi HPP. Ini diambil berdasarkan historical gross margin dan menggunakan metode retail inventory method. Estimasi ini diperbolehkan untuk mempercepat pelaporan. Yang kedua, penyisian biaya produksi, di mana biaya overhead tetap harus dialokasikan berdasarkan kapasitas normal. Yang ketiga, fluktuasi musiman. Berdasarkan PSAK 3, dinyatakan bahwa entitas harus menyajikan laporan interim secara wajar, sehingga biaya musiman tidak boleh dipaksakan secara merata dan pendapatan musiman tidak boleh diperhalus. Dalam kemudian dan HPP ditemukan beberapa tantangan. Yang pertama itu ketidakstabilan volume produksi, kemudian terkadang terjadi fluktuasi harga bahan baku, dan estimasi yang tinggi, dan yang terakhir itu tidak fisik pada setiap periode. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, izin melanjutkan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait dengan penyajian laporan keuangan interim dan analisis komparatif kuartalan. Mungkin terkait penyajian laporan keuangan interim tadi sudah beberapa kali disampaikan oleh rekan kami. Jadi agar pembahasannya tidak berulang, saya melanjutkan saja terkait dengan analisis komparatif kuartalan. Nah, jadi analisis komparatif kuartalan ini merupakan sebuah evaluasi kinerja keuangan dengan membandingkan berjalan dengan hasil dari kuartal sebelumnya atau bisa jadi dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, tujuan utama dari analisis ini yang pertama untuk mengidentifikasi tren. Jadi menilai apakah kinerja dari sebuah perusahaan baik penjualan maupun laba ini menunjukkan tren peningkatan atau penurunan yang berkelanjutan. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengukur momentum. Jadi menilai dampak dari strategi atau peristiwa yang terjadi dalam kondisi 3 bulan terakhir atau kondisi perusahaan paling terkini. Yang ketiga, yaitu menghilangkan musiman. Jadi di sini menggunakan perbandingan year on year. Ini tujuannya untuk meminimalkan pengaruh dari siklus musiman dari bisnis yang dijalankan oleh sebuah perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mendeteksi anomali. Jadi menemukan perubahan signifikan atau perubahan yang mungkin tidak terduga yang nantinya memerlukan penjelasan dari manajemen perusahaan. Nah, kemudian bagaimana metode yang kita gunakan untuk melakukan analisis komparatif kuartalan? Yang pertama, kita bisa menggunakan metode perbandingan utama quarter over quarter. Jadi di sini membandingkan pada kuartal berjalan, misalkan pada kuartal kedua ini dibandingkan dengan kuartal tepat sebelumnya, yaitu kuartal pertama. Nah, manfaat utamanya ini untuk mengukur momentum pertumbuhan jangka pendek dan juga untuk efektivitas strategi perusahaan yang terbaru. Kemudian metode perbandingan yang kedua yaitu bisa menggunakan metode year over year. Jadi membandingkan kuartal berjalan, misalnya kuartal kedua pada tahun 2000X2, kita bandingkan dengan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, manfaat utamanya yaitu untuk mengukur pertumbuhan yang fundamental dan juga menghilangkan faktor musiman dari bisnis perusahaan. Boleh di next? Nah, jadi di sini kami menyajikan contoh analisis dari rasio komparatif. Secara umum, analisis yang digunakan yaitu dengan menghitung persentase perubahan dan juga rasio keuangan. Untuk menghitung persentase perubahan, ini rumus yang digunakan yaitu nilai periode berjalan dikurangi dengan nilai periode dasar dibagi dengan nilai periode dasar dikalikan dengan 100. Kemudian untuk rasio keuangan di sini kami mengambil contoh yang pertama ada analisis profitabilitas atau margin. Di sini kami menyajikan perbandingan rasio margin laba kotor
Di sini tertera pada kuartal 2 pada tahun 2000X2 dengan nilai rasio 45%, kemudian pada kuartal 2 2000X1 itu nilai rasionya 42%. Jadi year on year perubahannya itu 3%, sehingga di sini bisa kami tarik kesimpulan analisis bahwa dengan adanya kenaikan yang menunjukkan HPP dikelola lebih baik atau harga jual yang dinaikkan oleh perusahaan. Kemudian margin laba bersih di sini pada kuartal 2 2000X2 menunjukkan rasio 15%. Kemudian pada kuartal 2 2000X1 ini menunjukkan rasio 12%, di mana year on year perubahannya yaitu 3%, sehingga di sini bisa kami tarik kesimpulan analisisnya bahwa kenaikan signifikan dari net profit margin yang lebih besar daripada gross profit margin ini menunjukkan bahwa telah mencapai skala ekonomi di mana pengelolaan operasi atau overhead yang lebih membaik daripada periode sebelumnya. Kemudian analisis efisiensi atau perputaran. Di sini kami menyajikan rasio perputaran persediaan dengan formula HPP dibagi dengan persediaan rata-rata. Di kuartal 2 2000X2 rasio yang tersaji yaitu 4 kali, kemudian pada kuartal 1 2000X2 rasionya yaitu 3,5 kali. Perubahan kuartal on kuartalnya yaitu 0,5 kali, sehingga bisa kami tarik kesimpulan bahwa adanya kenaikan itu menunjukkan perusahaan lebih efisien dalam menjual stok barangnya daripada kuartal sebelumnya. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan yang selanjutnya kepada rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu perubahan akuntansi di periode interim. PSAK 208 tentang kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan secara terperinci membagi perubahan akuntansi dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi atau penerapan retrospektif. Perubahan dari suatu kebijakan akuntansi yang diperoleh ke kebijakan lain penerapan retrospektif. Penerapan retrospektif adalah penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain, seolah-olah kebijakan tersebut telah ditetapkan. Pendekatan ini diterapkan pada seluruh laporan keuangan sebelumnya, termasuk laporan keuangan interim. Yang kedua yaitu perubahan estimasi akuntansi atau penerapan saat ini dan prospektif. Perubahan estimasi akuntansi merupakan informasi baru yang telah disiapkan untuk entitas. Penerapan ini dilaporkan hanya berdasarkan saat ini dan prospektif. Penerapan prospektif adalah suatu penerapan kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sering terjadi setelah tanggal perubahan kebijakan tersebut. Penerapan saat ini dan prospektif digunakan untuk melaporkan perubahan tersebut dan laporan keuangan sebelumnya yang tidak perlu disajikan kembali. Yang ketiga yaitu kesalahan periode sebelumnya. Kesalahan biasanya merujuk pada angka atau nilai tertentu pada periode masa lalu yang telah dilaporkan. PSAK 208 mensyaratkan kesalahan yang telah dikoreksi pada periode yang lalu diterbitkan setelah ditemukan kesalahan dengan yang pertama yaitu menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode sebelumnya yang disajikan di mana kesalahan terjadi. Yang kedua, jika kesalahan terjadi sebelum periode sajian paling awal, maka mewajibkan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuiti periode sebelumnya sajian paling awal. Untuk selanjutnya saya kepada teman saya. Baik, terima kasih. Yang terakhir yaitu pembahasan terkait studi kasus laporan interim, di mana kelompok kami memilih PT Pertamina Geothermal Energy sebagai studi kasus kita, yaitu di mana PT Pertamina ini merupakan perusahaan energi terbarukan di Indonesia yang memiliki segmen usaha yang beragam. Dengan meningkatnya perhatian global terhadap energi hijau, pelaporan yang transparan dan akurat dari PT Pertamina Geothermal Energy ini menjadi sangat penting
untuk menarik minat investor, terutama yang memiliki kepedulian terhadap aspek keberlanjutan. Laporan keuangan internet yang dijadikan alat yang sangat penting bagi manajemen perusahaan dalam menyediakan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, dan regulator. Informasi ini tentunya membantu para pemangku kepentingan dalam menilai kinerja keuangan dan prospek perusahaan ke depannya. Standar akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan yang berlaku dan dapat diperbandingkan secara internasional. Dalam hal ini berarti laporan interim ini hal yang sangat penting bagi keberlangsungan dan keberlanjutan PT Pertamina Geothermal Energy ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali kepada MC Kak Dewi, saya silakan. Baik, terima kasih atas paparannya, Kak. Nah, baik teman-teman semua dan Ibu pada malam hari ini kita sudah selesai pada sesi pemaparan. Sebelumnya kami memohon maaf karena melewati batas waktu yang telah diberikan yaitu tadi 15 menit karena kebetulan materi pada malam hari ini itu ada dua, yaitu laporan segmen dan laporan interim. Jadi agak cukup panjang ya Bu untuk pemaparan yang pada malam hari ini. Mungkin sekarang kita buka sesi untuk Q&A. Langsung Q&A aja Bu atau bagaimana Bu? Iya, langsung ke Baik, kita buka sesi Q&A. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, mohon untuk raise hand mungkin bisa melalui kolom chat. Terima kasih. Sepertinya sejauh ini belum ada yang ingin bertanya, Ibu dan teman-teman semuanya. Ini udah paham semua berarti ya? Atau gimana ya? Atau agak mulai menutup di kepala. Oh, ada ternyata. Silakan Kak Bintu Bagas Herianto dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, makasih, makasih Kak Debi. Izin Bu, uh, atas kesempatannya. Eh, izin kepada kelompok 3, kelompoknya Haji. Terima kasih atas presentasinya. Tadi penjelasannya sudah sangat detail, sangat jelas. Tapi ada sedikit pertanyaan terkait presentasi dari kelompok 3. Yang pertama, untuk laporan keuangan interim ini, apakah sudah menggambarkan keadaan perusahaan di saat dibukukan saat kuartal atau musim tertentu? Kalau tidak, kira-kira berapa persen ya akurasinya dibanding isi laporan keuangan tahunan atau isi laporan keuangan auditan? Terus saat pelaporan keuangan auditan, biasanya kan terjadi penurunan atau kenaikan yang signifikan pada segmen pendapatan yang lebih spesifik net income perusahaan dibanding kuartal atau musiman laporan keuangan interim. Kira-kira teman kelompok 3 apakah ada pendapat biasanya ini disebabkan oleh apa? Terus apakah saat pendidikan di saat eh, di saat pelaporan keuangan auditan atau tahunan itu merupakan hal baik atau yang buruk bagi perusahaan atau mungkin itu hal yang biasa. Eh, Mungkin itu aja. Teman-teman izin menyampaikan sedikit. Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita tampung terlebih dahulu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kita batasi hanya dua penanya ya tadi untuk sesi kali ini. Terima kasih. Mungkin sembari menunggu pertanyaannya,
Untuk kami dari kelompok penyaji izin berdiskusi terlebih dahulu ya Bu, mungkin sekitar 2 sampai 5 menit. Terima kasih. Kita jawab dulu aja untuk pertanyaan pertama dari Kak Binsar, yaitu laporan keuangan interim apakah sudah menggambarkan keadaan perusahaan pada tanggal dilaporkan? Kira-kira jika belum, berapa persen akurasinya? Nah, untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Kak Ulfa. Kepada Kak Ulfa dipersilakan. Oke, selamat malam rekan-rekan. Izin Bu Muti, saya belum bisa on cam karena baru balik dari kantor juga tadi langsung online. Jadi kurang kurang oke tampilannya, tidak presentable Bu. Oke, saya izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Binsar ya. Yang pertama itu terkait seberapa akurat laporan interim itu jika dibandingkan dengan laporan audit dan juga laporan tahunan. Jadi Mas, singkatnya ya, secara hierarki memang laporan keuangan itu yang paling akurat jelas itu laporan keuangan yang sudah diaudit ya. Jadi karena fungsi laporan interim ini sendiri untuk memberikan peringatan awal kepada perusahaan ya, secara apa namanya, kondisi perusahaan apa namanya, secara perkiraan seperti itu. Jadi karena kalau laporan interim itu eh, lebih cenderung menggunakan perkiraan seperti itu ya, Mas. Jadi emang dia secara hierarki dia yang paling rendah, paling bawah kayak gitu. Jadi laporan audit, kemudian laporan tahunan, kemudian laporan interim seperti itu. Jadi emang secara akurasinya eh, kalau secara presentasi mungkin agak sulit ya Mas untuk apakah dia 80% akurat atau 90% tidak akurat seperti itu. Tapi paling tidak dia bisa menggambarkan kurang lebih lah kondisi perusahaan pada saat di kuartal tersebut. Kemudian untuk bisa apa namanya itu berdasarkan dari yang kuartal sebelumnya atau di periode di kuartal yang sama di tahun sebelumnya kurang lebih seperti itu di perbandingannya seperti itu. Jadi seberapa akuratnya dalam presentasi ya yang jelas secara hierarki emang laporan interim ini dia paling rendah seperti itu sih Mas Binsar kurang lebih. Semoga bisa cukup menjawab apa namanya yang dipertanyakan oleh Mas Binsar. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ulfa atas jawabannya. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Kak Uli Natasha. Kepada Kak Uli dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Untuk pertanyaannya tadi kurang lebih kira-kira apakah menurut kelompok kita gitu ya, saat pendapatan perusahaan itu naik atau turun secara signifikan, apakah pertanda baik atau buruk bagi perusahaan. Nah, kalau misalnya kita melihat dari kenaikan maupun penurunan pendapatan, terkadang misalnya untuk kenaikan pendapatan itu bisa dipandang sebagai sinyal yang positif tentunya karena kita bisa langsung melihat ada efek yang besar di laporannya. Namun tentunya kalau misalnya kita bicara dalam perspektif akuntansi keuangan lanjutan, kenaikan pendapatan itu belum tentu berarti kondisi perusahaan membaik karena tentunya kita harus melihat juga bagaimana pengendalian biaya, arus kas, dan juga kualitas pendapatan yang baik. Nah, sebaliknya juga kalau penurunan pendapatan, kita seringkali dipersepsikan itu sebagai sinyal yang negatif
karena bisa mengindikasikan misalnya melemahnya permintaan pasar, meningkatnya persaingan, atau masalah operasional. Nah, tapi seperti tadi tentang peningkatan pendapatan tidak selalu bermakna baik, bisa juga untuk penurunan pendapatan tidak selalu bermakna buruk. Dalam beberapa kasus bisa terjadi karena misalnya ada strategi jangka panjang, perubahan target atau rencana, atau juga penghentian lini produk yang misalnya tidak menguntungkan, atau mungkin saja restrukturisasi bisnis yang bertujuan meningkatkan profitabilitas. Memang untuk pendapatan itu tidak bisa dilihat pendek. Jadi mungkin itu kalau kami lihat, menurut kami begitu, tetap kita harus melihat bukan hanya terkait penurunan maupun peningkatan pendapatan yang signifikan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Kak Uli atas jawabannya. Kira-kira gimana Kak Binsar? Apakah sudah menjawab dari pertanyaannya? Baik Mbak Debi, makasih buat Mbak Ulfa juga Kak Uli atas jawabannya tadi cukup jelas ya. Menerangkan bagaimana perspektif dari kelompok 3 soal pelaporan segmen juga pelaporan keuangan interim. Cukup menambah referensi saya ini. Makasih, makasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Binsar. Nah, mungkin kita sudah sampai di penghujung kegiatan pada hari ini, teman-teman semua, atau apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya rasa cukup ya, karena sudah 2 pertanyaan oleh Mas Binsar. Baik, Ibu, kami dari untuk sesi kita pada malam hari ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan selama dalam penyampaian materi maupun dalam menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dari Binda Utami sebagai moderator, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada Ibu Mut. Tepuk tangan untuk teman-teman dari kelompok penyaji hari ini. 2 kelompok dijadikan Mbak Debi ya. Iya betul Ibu, kita dua kelompok. Tadi sudah menjelaskan berkaitan dengan laporan segmen ya. Perusahaan-perusahaan yang memang dibagi segmennya itu akan dievaluasi setiap